Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastahdi ala umri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam madrasah virtual Al-Kimia. Kali ini dalam fase sejarah mengkaji kitab Khulasah Nurul Yakin karya Syekh Muhammad Abdul Jabbar. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sampai pada juz ketiga halaman 101 tentang pelajaran yang ke-29 Futuhatu Utsman radhiyallahu anhu. Beberapa daerah yang ditaklukkan oleh pemerintahan Khalifah Utsman. Sebelumnya mari kita wasilah pada guru kita dan juga mengucapkan terima kasih kepada para guru kita, terutama penasehat utama Madrasah Virtual Al-Kimia, yaitu Syekhinal Kiram Hadratus Haji Miftahul Ahyar, dan pada pengurus Madrasah Virtual Al-Kimia, khususnya muhar kita Ki Haji Tajum Afakhir, kemudian Bapak Karami. Semoga selalu dalam lindungan dan dijaga Allah kesehatannya, diberikan panjang umur, fisiyah wal afiyah wal muafadat daimah, khususnya juga kepada para guru kita. Binati liridailah binati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam rajulina fi qira'i hadzal kitab Khulasah Nurul Yakin di Syekh Umar Abdul Jabbar. Adakhlana niyatana bi nati akhlaqana bi akhlaqi maulumana bi ulumihim wa asran bi asrarihim. Wa nasadihu al-mubarak ila hadrat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'il awliya ikal arifin ibadika salihin ila hadrati jami'il ittisah ila hadrati jami' muhsinatul ulama jami'il awliya fi hadid dairah ila hadrati syekhina mursyidina murabbiruna jami' masyayikh mahadin al-falah pelaksana Jogodiri wa Haji Nur Hadi Haji Muhyiddin Haji Habibullah bin Ali bin Hasim bin Yahya Sayyidi Syami Muhammad dan Milahan bin Ataidi wa syairi masyaikhin al-kiram wa naqusal sahibi hadar risalah Syekh Umar Abdul Jabbar. Innallaha yaghfiru lahum wa yarhamu lidrajin fil jannati wa barakatin wa karamatin wa asrarihim wa warihim wa ulumin fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bihum fid dharin amin. Ada sutasi wal isrun utahi pelajaran kang kaping 29 Futuhatu Utsman radhiyallahu anhu utahi mertelaaken biro-biro bedai wilayah kang den kuasani Utsman radhiyallahu anhu. Akhodat tumandang sapa Badul Buldani penduduke setengah negara alatif tutihat dan alatif tutihat kang nate den kuasani apa buldan fi ahdi Umar ing dalam mangsane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tumandang iku tangkudu bubrah apa Badul Buldan al-auda ing berjanji. Di daerah-daerah yang pernah ditaklukkan oleh Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar mangkat, beliau wafat, maka ada beberapa daerah yang melakukan menyatakan lepas diri dari kekuasaan Khalifatul Islam. Wajah mongko tumandang, mongko nyiapaken sapa Utsman Sayyidina Utsman. Al-Juyusha ing boro-boro tentara li ihdaiha
krana nundukake ba'dul budan ila taati maring taat. Jamaah ngumpulaken sapa Utsman asyama ing wilayah Syam li Muawiyah bin Abi Sufyan maring Muawiyah bin Sufyan. Faqoma mongko jumenengi sapa Muawiyah bil ghazawati kelawan pira-pira peperangan. Baron ing dalam daratan wa bahran lan ing dalam lautan hatta wasala. Sehingga tumeka sapa Muawiyah taflisa ing taflis. Iftataha napa niku bedah sapa Abdullah ibnu Abi Sarhin. Abdullah ibnu Abi Sarh Ifrikiyata ing Afrika kula yas kabehane Afrika fa'azala mongko nyopot sapa Utsman Umar bin Al-As ing Amr bin As wa ila Misr lan maring Misr wa ayana lan rentakaken sapa Utsman Abdullah bin Abi Sarhin ing Abdullah bin Sarh badalu ing gantine sinten niku Amr bin As. Atamat nyampurnaken sapa juyusuhu pira-pira pasukane Utsman Fatha Farisa ing bedahe Persia sanata salatina wa ihdawa salatina ing dalam tahun 30 apane hijriyah wa qamat lan jumeneng via ing dalam Persia apa hukumatun pira-pira pemerintahan Islam itu kang bangsa Islam ya hazimatun kang kokoh utawi kang kuat. Jaza nyiapaken sapa Malikun Raja Malik sapa Malikur Rumi ngaten rajane tanah Rom ustulan ing pira-pira kapal perang audiman kang gedhe fi ing dalam ustul fi iku dalam ustul situmiati markab utawi 600 kepala. Pasara mongko lumaku ilahi maring ustul sapa Abdullah ibni Sa'id bin Abi Sarah Abdullah bin Sa'id bin Abi Sarah bi ustulihi kelawan kapal perangi Abdullah wa kharaja lan berangkat sapa Muawiyah minasami saking Syam bi ustuli kelawan kapal perangi Muawiyah. Walamang tasyaban an ing dalam semangsane ruket apa kita lupa peperangan in hazamat mongko keplayu apa maroki berumi pira-pira kapale wong Rom wastaula lan nguasani sapa muslimun pira-pira wong Islam ala maraki bihim ngatasi pira-pira kapale Rom wa asbahat lan dadi apa daulat Utsmana negarane Utsman daulatan bahriyatan iku daulatan bahriyatan negara kang nguasani lautan bimam sebab barang ghanimah kang njarah sapa enjarah ing mas sapa muslimuna pira-pira muslim bayane min maraki berumi saking pira-pira kapale wong Rom. Dalam bab ke-29 ini kita akan diberi pemahaman dan penerangan sejarah oleh Syekh Umar Abdul Jabbar tentang posisi Sayyidina Utsman sejarah napa niku negara-negara yang pada waktu setelah Sayyidina Umar meninggal kita tahu di sini terangkan negara-negara tertentu melakukan pernyataan keluar dari wilayah kekuasaan Islam. Sayyidina Utsman itu kan memerintah selama kurang lebih 13 tahun, mulai tahun 664 Masehi sampai 655. Atau kalau dalam ukuran Hijriah tahun 23 sampai tahun 35 Hijriah.
Nah, ketika melihat beberapa wilayah menyatakan keluar dari Islam, sebagaimana di daerah Persia, maka kemudian Sayyidina Utsman mempersiapkan pasukan untuk membawa kembali wilayah-wilayah yang telah menyatakan keluar dari kekuasaan Islam. Dan beliau karena melihat beberapa wilayah ini napa niku mempunyai daerah yang berbeda-beda, maka kemudian pada waktu itu Sayyidina Utsman memerintahkan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan untuk memimpin armada perang yang menuju daerah Syam. Syam itu yang multi Palestina, Persia dan sebagainya. Sampai napa niku? Beliau itu sampai di wilayah apa niku? Siprus. Kalau di sini bahasanya Taflis nih. Siprus. Jadi itu sudah masuk sedikit wilayah Eropa. Di bawah kepemimpinan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian untuk wilayah Afrika, beliau mengirim Sayyidina Abdullah bin Abi Sarhin. Akhirnya dengan kepemimpinan dua orang ini, Abdullah bin Abi Sarhin ini mampu menguasai seluruh wilayah Afrika, yaitu mulai Barkah, Tripoli, sampai bagian barat negara Nuba. Kemudian karena kesuksesan daripada Sayyidina Abdullah bin Abi Sarhin ini, beliau mengganti Amr bin As yang sebelumnya menjadi gubernur Mesir, digantikan dengan Abdullah bin Abi Sarhin. Kemudian pada tahun 31 Hijriah, beliau menyempurnakan menguasai wilayah Persia, yaitu Irak, Iran, dan sebagainya, untuk dikuasai seluruhnya oleh pasukan Muslim dan mendirikan pemerintahan secara kokoh di wilayah tersebut. Pada waktu itu Raja Rom ya, yang terkenal sebelumnya pernah kalah itu kan mempersiapkan pasukan lewat armada kapal perang yang berisi 600 pasukan. Akhirnya Abdullah bin Sa'id bin Abi Sarhan pun juga demikian tidak mau ketinggalan, mempersiapkan pasukan dengan armada kapal perang dibantu oleh Sayyidina Muawiyah yang berangkat dari Syam dengan menggunakan armada kapal perang juga. Akhirnya ketika terjadi berkecamuknya perang antara pasukan Muslim dan pasukan Rom, akhirnya pasukan Rom ini kalah. Nah, kekalahan ini menimbulkan bahwasanya kapal-kapal itu kemudian dikuasai orang Muslim, sehingga semenjak itu pasukan Islam banyak mempunyai kapal perang. Akhirnya orang-orang Islam tidak hanya menguasai di wilayah daratan, tapi juga menguasai wilayah lautan. Maka disebut Daulah Bahriyatan, negara maritim, negara yang punya kekuasaan di wilayah laut. Semenjak pasukan Abdullah dan Muawiyah mampu mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Raja Rom. Namun ini melihat betapa suksesnya kepemimpinan di era Sayyidina Utsman. Ad-darsu tsalatsuna utawi iki pelajaran kaping 30. Maktal Utsman utawi iki mertelakaken sinidane Sayyidina Utsman bin Affan.
Karena ono apa kelakuan iku ya gelibu nguasani ala Utsman ing atase Sayyidina Utsman. Apa al hilmu sifat aris wa husnul niyati lan bagus niat. Fataham mongko nyipto atau curiga sapa ba'dun nasi setengah manusa malahu ing pira-pira pegawene Utsman bil jauri kelawan lacut wa dzulmi lan nganiaya. Fatolabu mongko padha nyuwun sapa ba'dun nas minusa king Utsman istibdalahum ing gantine gantine pegawe. Falam yujib mongko ora nyembadani sapa Utsman tolabahum ing panyuwune ba'dun nas. Akhire fahayaju mongko napa niku nggerakake sapa ba'dun nas ahla Misra ing penduduk Misr wal Kufah lan Kufah. Fasaru mongko nyebaraken sapa ba'dun nas bi fitnatin kelawan fitnah tawala kang wasani tabdiruha ngatur fitnah sapa Abdullah ibnu Saba'in Abdullah bin Saba al Yahudi kang bangsa Yahudi Allah ditawahar kang lahiraken sapa Abdullah bin Saba al bil Islam kelan agama Islam kelawan ngraso agama Islam. Fasaro mongko lumaku apa sapa atwaru pira-pira wong kang napa niku ngacau Misra saking Mesir wal Kufah lan Kufah wal Basrati lan Basrah ilal Madinah mare Madinah wa talabulan penuh sapa suar minal khalifati saking khalifah azla umalihi ing mecat pegawai khalifah au khol anafsi utawa nyopot kawal khalifah famtan amangka nulak sapa khalifah fahasoruhu mongko padha ngepung sapa tuwar ing khalifah tumatasalaqa mongko nuli menek sapa badum setengah tuwar cidara darhi ing temboke daleme khalifah wa qataluhu lan mateni sapa dhum ing khalifah Utsman wa huwa utawi khalifah iku sayyidun kang poso yatlu halih maca sapa khalifah Al-Qur'an ing Qur'an tumanahabu mongko nuli ngerampok sapa tuwar darahu ing napa niku istanane khalifah wa dzalika utahe mengkono-mengkono ngerampok iku fidil hijjati ing dalem ulan Dzulhijjah sanata khamsin wa thalathina ing dalam tahun 35 minal hijrah sang hijrah wa umurhu utawi yuswane Sayyidina Utsman iku isnani wa thamanuna 82 apane sanatan taune wa muddatu khilafatihi utawi mangsane pemerintahane Khalifah Utsman iku isna asyara rolas apane aman taune wa kana lan ana apa qatluhu oleh den pateni Sayyidina Utsman iku sababan dari sebab fi kisamil muslimina ing dalem kebagiane kaum muslim wa tafarruqihim lan pecah belah muslimin. Ya Allah, ini suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Mari kita simak hal ini, jangan sampai ini terjadi pada Islam di negara kita ini, di negara kita Indonesia ini. Maqtal Utsman. Sayyidina Utsman adalah seorang sosok tokoh yang bijaksana dan sangat menjunjung tinggi masalah husnul niat, dan dia termasuk orang yang sangat menjauh suudzon. Pada waktu itu ada kecurigaan, ada timbul suatu bentuk prasangka buruk dari sebagian manusia yang melihat karena beberapa pegawai kerajaan istana khalifah niku banyak yang dari keluarga Sayyidina Utsman katanya. Tapi itu bagi kita sebenarnya kan kalau memang dia itu memang layak dan cakap untuk memimpin tidak masalah sebenarnya. Dan orang-orang menganggap bahwa pegawainya itu banyak yang tidak benar kerjanya. Akhirnya
mereka menuntut kepada raja, kepada napa niku Sayyidina Utsman untuk mengganti pegawai-pegawai tersebut. Tapi Sayyidina Utsman tidak orang yang tipe yang mudah di napa provokasi, tidak. Beliau diam, tidak mau menjawab, tidak mau napa niku meladeni tuntutan-tuntutan tersebut serta merta. Akhirnya sebagian penduduk Mesir, penduduk Kufah niku menggerakkan berita hoax, berfitnah yang digawangi oleh Abdullah bin Sabah, seseorang yang aslinya keturunan Yahudi dan mengaku Islam. Akhirnya berita hoax ini betul-betul menguasai opini masyarakat, mulai dari Mesir, Kufah sampai Basrah sampai ke Madinah. Bahkan mereka mengajukan tuntutan yang luar biasa. Tuntutannya yang pertama adalah mengganti pegawai tersebut dan atau Sayyidina Utsman mengundurkan diri. Tapi kemudian Sayyidina Utsman tidak mau. Akhirnya mereka mengepung rumah daripada Sayyidina Utsman, dikepung beberapa hari dan kemudian akhirnya Sayyidina Utsman ini tetap diam pada pendiriannya. Padahal pada waktu itu ada pasukan yang memberikan tawaran kepada Sayyidina Utsman untuk melarikan diri daripada kepungan masyarakat yang mengadakan tuntutan kepada Sayyidina Utsman. Jadi ketika Sayyidina Utsman niku dikepung oleh pemberontak, ini ada beberapa pendapat. Kenapa para sahabat pada waktu tidak melakukan perlawanan? Ya karena memang ada pendapat bahwa Sayyidina Utsman itu melarang sahabat untuk melakukan perlawanan terhadap pemberontak. Karena pemberontak ini adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang Badui yang mereka dikuasai oleh berita hoax. Sehingga kalau Sayyidina Utsman memerintahkan sahabat untuk melawan mereka, kasihan orang-orang adalah orang yang tidak tahu. Dan memang Sayyidina sudah yakin, saya itu oleh Nabi sudah disabda matinya saya akan dikepung oleh pemberontak. Terus ada pendapat yang memang karena pada waktu itu musim haji, kita tahu ya pas bulan ini juga Dzulhijjah, beliau berada di Madinah, sedangkan para sahabat sebagian besar ada yang sedang melakukan haji. Dan pada waktu itu sudah ada banyak sahabat yang sudah berada di luar, tinggal di luar, di antaranya di Kufah, di Basrah, dan Mesir, dan sebagainya. Ada yang mengatakan mereka sedang berada di melakukan peperangan di luar daerah. Dan mereka mengira bahwasanya pemberontak itu hanyalah sebatas demo yang tidak mungkin melakukan hal-hal yang membahayakan Sayyidina Utsman. Cuman kalau Sayyidina Utsman sendiri sudah meyakini, beliau kan sudah diberitahu oleh Nabi bahwasanya beliau nanti akan meninggal oleh pemberontak yang ketika itu dikepung oleh para pemberontak. Dan hal yang luar biasa, bahwasanya kan Sayyidina Utsman demi menjaga kota Madinah dan sahabat, beliau melarang untuk melakukan peperangan di Madinah. Artinya kalau Sayyidina Utsman memerintahkan melawan, akhirnya kan terjadi perang di kota Madinah. Dan kebetulan hal itu terjadi pada bulan ini juga, bulan Dzulhijjah. Dan beliau pada waktu itu sedang posisi puasa dan baca Al-Quran. Beliau dibunuh oleh
sinten seorang yang menapa niku memanjat tebing dinding rumah beliau, masuk kemudian melakukan pembunuhan kepada Sayyidina Utsman. Nah, semenjak itulah kemudian napa niku setelah itu fitnah di kalangan Islam semakin besar dan menyebabkan orang-orang muslim pada waktu itu semakin terpecah belah. Lah, hikmah daripada kisah itu, bagaimana kita sebagai seorang muslim sekarang berada dalam hidup di Indonesia ini, jangan kita sampai mudah termakan berita hoax, jangan mudah kita percaya berita-berita yang akan menghancurkan kita. Tapi yang jelas kita sebagai umat Islam, Nahdlatul Ulama, meyakini bahwasanya kita tidak boleh melakukan bugot terhadap pemerintahan yang sah, karena kita lebih menjaga persatuan dan kesatuan, dan yang telah dicontohkan oleh para guru kita, para ulama kita harus mengedepankan musyawarah, mengedepankan akhlak yang baik. Kita jangan mudah terprovokasi orang-orang yang mungkin hanya punya kepentingan politik sampai rela mengorbankan kepentingan yang besar, yaitu keutuhan dan kebersamaan negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu dari kami, semoga ada manfaatnya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi kepada kita semua umat Islam sadar bahwasanya persatuan dan kesatuan adalah hal yang utama, dan hal-hal yang mengarah kepada ketidakbersamaan, hal-hal yang mengarah kepada hal yang bersifat tidak baik harus kita jauhi. Dan kita tetap sepakat untuk ikut dalam derek dauh daripada para guru kita di organisasi besar, rumah besar kita, Nahdlatul Ulama. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.